Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangnya keperawanan putri Nabi Yakub alaihissalam. Dalam keindahan lembah Padan Aram, keluarga Nabi Yakub hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Di sini Nabi Yakub telah membangun kehidupannya, menikahi 4 istrinya, dan dianugerahi banyak anak. Namun di antara kebahagiaan dan pertumbuhan keluarga, terdapat rasa ketidaknyamanan dan kerinduan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Berbagai konflik dengan laban mertuanya, serta keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan para saudaranya, mendorong Nabi Yakub untuk meninggalkan Padan Aram dan mencari tempat tinggal baru. Di antara anak-anak Yakub, ada satu gadis yang bercahaya, dengan semangat muda dan keingintahuan. Namanya Dina, putri Nabi Yakub, dari istrinya Leah. Ia adalah anak perempuan satu-satunya yang lahir sebelum kelahiran Nabi Yusuf, adiknya yang sangat dicintainya. Dengan rambut gelap yang jatuh melambai di bahunya dan mata yang penuh mimpi, Dina selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar Padan Aram. Sedikit yang ia tahu, rasa keingintahuannya ini akan membawanya ke sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kisah penuh emosi, pengorbanan, dan juga keadilan. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita semua tentang arti pengampunan, keberanian, dan juga cinta. Udara segar tanah Kanaan memenuhi paru-paru Dina ketika ia turun dari kereta kuda keluarganya. Dengan mata berbinar, ia memandang ke arah padang luas yang terhampar di depannya, penuh impian dan harapan baru. "Bagaimana perasaanmu, Dina?" tanya Nabi Yakub lembut. Dina menoleh, senyumnya merekah. "Aku sangat senang, ayah. Aku ingin mengenal teman-teman baru di sini, khususnya para perempuan kota ini. Aku mendengar banyak tradisi dan budaya mereka." Nabi Yakub tersenyum. "Tapi ingatlah putriku, selalu berhati-hati. Tanah Kanaan memang indah, tapi dimanapun banyak bahayanya." Leah, sang ibu pun menambahkan, "Benar Dina, jangan pergi sendirian dan selalu beritahu kami jika kamu ingin pergi kemana-mana." Dina mengangguk. "Aku mengerti ibu." Tiba-tiba dari kejauhan, seorang pemuda tampan berkuda melaju mendekat. Ia berhenti tepat di depan rombongan keluarga Nabi Yakub. Itu adalah Sikem. Dengan sopan Sikem berkata, "Selamat datang di tanah Kanaan Nabi Yakub. Nama saya Sikem, putra Raja Hemor. Ayah saya mengutus saya untuk menyambut kedatangan keluarga mulia ini." Nabi Yakub mengangguk hormat. "Terima kasih atas sambutannya, Pangeran Sikem." Sikem kemudian menatap Dina dengan pandangan yang mendalam terpesona. Lantas dia bertanya, "Maaf, siapakah putri cantik ini?" Dina merasa sedikit malu. "Namaku Dina, Pangeran. Nama yang cantik untuk putri yang cantik. Semoga kita bisa berkenalan lebih jauh." Nabi Yakub merasa ada sesuatu yang aneh dari pandangan Sikem. Namun ia memilih untuk tidak mengatakannya. Setelah itu Sikem pergi dengan langkah yang cepat meninggalkan keluarga Nabi Yakub. Dengan berbagai perasaan dan pertanda tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di tanah Kanaan. Matahari terbenam, memberi warna merah pada langit tanah Kanaan. Dina berjalan perlahan di antara pasar kota, memperhatikan berbagai barang dagangan dan mendengarkan cerita dari para pedagang. Di setiap langkahnya, matanya selalu mencari-cari wanita setempat yang bisa ia ajak berbicara untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi mereka. Suara-suara musik lembut menarik perhatiannya. Di sebuah sudut pasar, terlihat wanita menari dengan anggun, sementara beberapa pria memainkan alat musik tradisional.
Tina terpaku menikmati pertunjukan tersebut dengan gembira. Suara seseorang mendekatinya dari belakang. "Tina, kau tampak terpesona dengan tarian mereka." Tina menoleh dan mendapati Sikem berdiri di sampingnya. "Oh, Pangeran Sikem. Ya, tarian mereka sangat indah. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Sikem tersenyum. "Ini adalah tarian tradisional kami sebagai bentuk penghormatan kepada tanah dan dewa-dewa kami. Maukah kau belajar menari?" Tina sedikit ragu. "Aku tidak yakin. Aku takut aku tidak akan sebaik mereka. Aku akan mengajarimu." Dengan rasa ingin tahu dan sedikit gugup, Tina menerima tawaran Sikem. Mereka berdua mulai menari dengan Sikem memandu langkah Tina. Meskipun awalnya canggung, Tina mulai menikmati setiap gerakan, terbuai oleh musik dan atmosfer malam itu. Namun yang tidak disadari oleh Tina, mata Sikem menatapnya dengan intensitas yang berbeda. Baginya Tina bukan hanya seorang teman tari, tetapi simbol kecantikan dan ketulusan yang harus ia miliki. Ketika tarian berakhir, mereka berdua duduk di tepi pasar, menikmati udara malam yang sejuk. Seorang pelayan mendekat dan memberitahu bahwa Nabi Yakub mencarinya. "Aku harus pergi," kata Tina cepat. Namun saat Tina berlalu, Sikem masih duduk di tempatnya dengan pikiran penuh kebingungan dan keinginan. Di malam itu, ketertarikan fatalnya mengambil alih hatinya. Pagi di tanah Kanaan cerah dan bersemangat. Namun ada sesuatu yang menjanggal di hati Tina. Mimpi buruk yang ia alami semalam membuatnya gelisah. Di dalam mimpi itu, ia ditarik ke dalam kegelapan oleh bayangan yang tidak bisa ia kenali. Di saat yang sama, Sikem yang terjaga sepanjang malam memikirkan Tina. Merasa bahwa ia harus memiliki gadis itu. Tidak cukup hanya dengan menari bersamanya. Ia ingin Tina bersama-sama dengannya, menjadi miliknya sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk antara cinta, obsesi, dan keinginan, Sikem memanggil salah satu pembantunya yang dikenal ahli dalam urusan rahasia. "Saya ingin kau melakukan sesuatu untukku," bisik Sikem ke telinga pembantunya. Pembantu yang bernama Semar itu mengangguk. "Apa yang kau inginkan, Tuan Muda?" "Tina," jawab Sikem dengan mata yang berbinar. "Aku ingin kau menculiknya untukku. Bawalah ia ke istanaku." Semar terkejut, namun tidak menunjukkannya. Malam harinya, ketika Tina sedang berjalan di gang sempit dan sepi, tiba-tiba ia disergap dari belakang. Sebelum ia sempat berteriak, mulutnya ditutup dan pingsan. Saat sadar kembali, Tina menemukan dirinya berada di sebuah kamar yang mewah. Dinding kamar tersebut dilapisi dengan kain-kain halus berwarna emas dan ungu, dengan lilin-lilin yang menerangi seluruh ruangan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Sikem yang duduk di samping tempat tidurnya. Tina berusaha bangkit, namun Sikem menahannya. "Lepaskan aku. Ini tidak benar, Sikem. Apa yang kau lakukan akan membawa bencana bagi kita semua." Namun dalam kebingungan dan perasaannya yang bercampur aduk, Sikem tidak mendengarkan. Pangeran muda tersebut telah terjerat dalam obsesi yang membahayakan. Sebuah ketertarikan fatal yang akan mengubah takdir keluarga Nabi Yakub selamanya. Sikem pun dengan membabi buta merenggut keperawanan Tina. Suara angin menerpa dedaunan, mengiringi nafsu buas yang akan mengubah segalanya. Di tengah kesibukan pagi, ketika matahari mulai menyinari padang rumput, di luar tenda keluarga Nabi Yakub, Leah memanggil-manggil nama putrinya Dina. Namun, tak ada jawaban. Leah semakin cemas dan menghampiri Nabi Yakub. "Aku tidak menemukan Dina. Sudah kukatakan padanya untuk tidak pergi sendirian." Nabi Yakub berusaha menenangkan Leah. Namun usaha pencarian mereka tak membuahkan hasil. Tidak ada jejak Tina dimanapun. Keputusasaan
mulai merasuki hati Nabi Yakub dan Leah. Di saat yang sama, berita tentang penculikan Dina oleh Sikam mulai tersebar di kalangan masyarakat. Raja Hemor sendiri mendengar kabar tersebut dari salah satu penasihatnya. Raja Hemor berteriak dengan penuh kemarahan. Ia tahu bahwa perbuatan anaknya itu akan menyebabkan konflik besar dengan keluarga Nabi Yakub. Sementara itu, saudara-saudara Dina yang baru pulang dari Padang mendengar kabar mengenai penculikan adik mereka. Murka mengisi hati mereka. Kita harus ke istana dan segera mengambil kembali Dina. Namun sebelum saudara-saudara Dina bisa memutuskan langkah selanjutnya, utusan dari Raja Hemor di tenda Nabi Yakub membawa pesan untuk bertemu. Dengan berat hati, Nabi Yakub memutuskan untuk bertemu dengan Raja Hemor, berharap ada solusi damai untuk masalah ini. Ia pergi bersama beberapa putranya menuju istana. Di istana di depan raja dan Sikhem, Nabi Yakub meluapkan ekspresi marahnya. Apa yang dilakukan Sikhem tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun meskipun tampak kesal, Sikhem tetap pada pendiriannya. Sementara itu, di balik pintu istana, Dina mendengarkan percakapan tersebut dengan air mata berlinang. Hatinya penuh terasa takut, marah, dan kebingungan. Bagaimanapun hasil perundingan itu, hidup Dina takkan pernah sama lagi. Di ruang perundingan, atmosfer tegang menyelimuti udara. 13 pria termasuk Nabi Yakub dan putra-putranya duduk menghadapi Raja Hemor dan Sikhem. Setelah diskusi panjang dengan putra-putranya, Nabi Yakub menawarkan sebuah syarat. Jika kau benar-benar serius ingin menjadi satu dengan keluarga kami, maka seluruh laki-laki di kota kalian harus disunat sesuai dengan tradisi kami. Raja Hemor dan Sikhem tampak terkejut. Menjalani sunat bukanlah tradisi mereka, tetapi jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan Sikhem dan perdamaian antara kedua keluarga, maka mereka harus mempertimbangkannya. Sikhem yang bersemangat untuk membuktikan keseriusannya kepada Dina dan keluarganya dengan cepat mengatakan, "Baiklah, kami akan melakukannya. Seluruh laki-laki kota kami akan disunat." Nabi Yakub dengan tatapan tajam berkata, "Jika kau gagal memenuhi janjimu, atau jika ada tipu daya dalam janjimu, maka Allah akan membalas apa yang telah kau perbuat pada putriku." Dengan persetujuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjalani proses tersebut. Namun di balik kesepakatan ini, hati para saudara Dina penuh dengan rencana dan keinginan untuk membalas dendam. Mereka tidak akan dengan mudah melupakan atau memaafkan apa yang telah terjadi pada adik mereka. Sementara persiapan untuk pelaksanaan sunat dilakukan, Dina diizinkan kembali ke tenda keluarganya. Sambutan hangat dan pelukan dari keluarganya menjadi obat atas trauma yang baru saja ia alami. Namun, meskipun ia berada di tengah-tengah keluarganya, Dina seperti orang asing. Di suatu tenda, Simeon dan Lewi berbisik-bisik. Walaupun mereka telah menyetujui syarat dari Nabi Yakub, keduanya memiliki rencana sendiri. Keduanya tidak bisa menerima Sikhem begitu saja. Meskipun dengan semua kesepakatan yang telah dibuat, ketika mereka lemah setelah proses sunat, itulah saat yang tepat untuk kita bertindak, bisik Simeon. Lewi mengangguk. Kita harus memastikan bahwa mereka membayar atas apa yang telah dilakukan kepada Dina. Ini bukan hanya soal kehormatan, tetapi juga soal keadilan. Sementara itu, di kota, Raja Hemor berbicara dengan para tetua dan pemimpin klan tentang keputusan yang telah dibuatnya dan Sikhem. Banyak yang ragu, tetapi keyakinan mereka pada kepemimpinan Hemor dan janji prospek perdamaian dan aliansi dengan keluarga Nabi Yakub mendorong untuk mereka menyetujui. Seiring dengan berjalannya waktu, proses sunat dilaksanakan. Sebuah kepercayaan baru dan harapan perdamaian tampaknya mulai terbentuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa langkah yang diambil dengan harapan baik ini
akan menjadi pemicu bagi peristiwa tragis yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari setelah proses sunat, seluruh kota berada dalam keadaan lemah dan kesakitan. Para lelaki yang menjalani prosedur tersebut, termasuk Sikem, berbaring di rumah. Mereka mencoba pulih dari rasa sakit yang mendalam. Saat matahari mulai terbenam, Simeon dan Lewi yang baru berumur 14 dan 13 tahun dengan bersenjatakan pedang memasuki kota dengan hati penuh amarah dan dendam. Para penjaga kota yang seharusnya mengawasi keadaan terlihat lemah untuk bertugas dengan baik, sehingga kedua saudara itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Mereka bergerak cepat memasuki rumah demi rumah, menghabisi setiap laki-laki yang mereka temui. Teriakan dan jeritan memecah keheningan malam. Tetapi sebagian besar penduduk kota tidak mampu melawan atau melarikan diri karena keadaan fisik mereka yang lemah. Sikem meskipun kesakitan mencoba melindungi dirinya ketika Lewi masuk ke kamar tidurnya. Namun, dendam Lewi terlalu kuat. Dengan satu tebasan pedang, nyawa Sikem pun melayang. Raja Hemor yang mendengar keributan mencoba melawan, tetapi tak berdaya di tangan Simeon yang penuh amarah. Dalam sekejap, raja kota tersebut tewas di hadapan tahtanya. Setelah melakukan pembantaian, Simeon dan Lewi kembali ke tenda keluarganya dengan pedang yang masih basah oleh darah. Mereka memimpin keluarganya untuk mengambil harta dan kekayaan kota, serta membebaskan perempuan dan anak-anak sebagai tawanan. Ketika Nabi Yakub mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kedua putranya, ia berteriak dengan penuh kemarahan, "Kalian telah mendatangkan petaka bagi saya. Kini kita akan dianggap musuh dan seluruh negeri akan datang melawan kita." Lewi dengan tegas menjawab, "Haruskah kami membiarkan adik kita diperlakukan seperti perempuan sutel?" Walaupun penuh dengan amarah dan kekecewaan, Nabi Yakub sadar bahwa mereka harus segera meninggalkan kawasan tersebut untuk menghindari kemarahan dari suku-suku tetangga. Dia mengumpulkan keluarganya dan memulai perjalanan ke tempat yang aman. Dalam keheningan malam yang berdarah, Dina yang masih trauma berdiri memandang reruntuhan kota dan menangisi kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa. Di tengah kekacauan dan kehancuran, ia merenung tentang konsekuensi dari tindakan balas dendam dan bagaimana hal itu bisa merusak tidak hanya individu, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Saat fajar menyingsing, keluarga Nabi Yakub berada di atas bukit, memandang kota yang pernah menjadi saksi atas tragedi dalam hidup mereka. Kota itu kini tampak sunyi, hancur oleh tindakan balas dendam yang dilakukan Simeon dan Lewi. Nabi Yakub dengan penuh wajah kesedihan berbicara kepada seluruh keluarganya, "Kita telah membayar harga yang sangat tinggi. Ketahuilah, balas dendam bukanlah jalan Allah. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan mencari jalan menuju kedamaian." Meski luka di hatinya belum sembuh, Dina menatapnya. "Ayah, aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku. Aku ingin memaafkan dan melepaskan beban ini." Nabi Yakub mengangguk. "Kita akan pergi ke Betel, tempat di mana Allah pernah berbicara denganku. Kita akan membangun altar untuk Allah dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita." Dengan tekad yang baru, keluarga Nabi Yakub berjalan menuju Betel. Di sana mereka membangun altar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dan belas kasihan dari Allah. Beberapa tahun kemudian, Dina yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya mendirikan sebuah pusat konseling di Betel, membantu banyak perempuan yang mengalami trauma dan kesulitan dalam hidup mereka. Dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan membuktikan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan bisa dibentuk dengan tindakan-tindakan positif. Sementara itu Simeon dan Lewi, meskipun terbebani oleh kesalahan masa lalu,
memilih untuk mengabdikan diri mereka dalam ibadah kepada Allah dan komunitas, berusaha menebus kesalahan mereka dengan tindakan kebaikan. Kisah keluarga Nabi Yakub ini menjadi pelajaran bagi banyak generasi tentang bahaya balas dendam dan pentingnya pengampunan. Meski perjalanan mereka penuh dengan liku dan kesedihan, mereka berhasil menemukan jalan kembali kepada Allah dan mendapatkan kedamaian dalam diri mereka. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.